launching kita cuma jual 1 piece sikat gigi. 1 piece coy. 1 piece harga sikat gigi harga 30.000. Jadi omset kita cuma 30.000 padahal kita udah spend 2M. Wah, CAC-nya mahal tuh. 1,9. Gue tiap hari dimaki-maki dan terima komplainan segitu banyak oleh customer. Sampai gue sendiri kena mental. Setiap customer yang tag kita, gue tanyain satu-satu gimana feedbacknya, lu pakai gimana, ada feedback buat kita nggak buat ini. Jadi di Leka itu pas awal mulai kita fokusnya itu on conversation, interaction dan engagement dengan customer kita. Karena gue juga baru, jujur I didn't know what I was doing, makanya gue harap dengan feedback dari mereka ya bantu diarahin lah gitu. Lu catet ya. Balik lagi ke Linting. So welcome teman-teman semuanya. Hari ini gue kedatangan satu orang keren ya, yang masih muda, udah berhasil bangun bisnisnya sendiri di pengalaman pertamanya. Dan salesnya berapa? 10.000 lebih, puluhan ribu. Lebih ya? Lebih. Keren. Jadi gak usah panjang lebar. Welcome Selina Nicole. Hai semuanya. Salam kenal, aku Selina sebagai founder dari Leka. Aku sekarang 24 tahun. And I started Leka when I was 19. Jadi fresh out of uni. Gue 19 tahun tuh ya, lagi gak tahu mau ngapain. Gue juga gak tahu justru. Tapi keren sih. Jadi sebenarnya Leka tuh fokusnya ke produk pendukung kesehatan awalnya. Jadi kayak air purifier, dehumidifier, ada lainnya lah. Tapi itu di awal, pas kita COVID. Karena kita mulainya kan pas COVID. Nah sekarang tuh kita udah pivot, kita fokusnya jadi solution based brand. Solution ya, based. Bukan cuma produk elektronik lagi, bukan kesehatan lagi, bukan home appliances lagi, tapi solution. Nah, apa tuh bahasa groundednya apa? Palu gada? Bahasa groundednya sebenarnya iya palu gada. Persisnya customer kita butuh apa ya kita coba bisa nggak ya kita provide solutionnya buat mereka berdasarkan request customer kita. Oke. Jadi ini bisnis pertama lu ya? Bisnis pertama gue. Oke. Apa yang membuat lu kepikiran untuk bikin bisnis? Nah justru di awal tuh gak kepikiran buat bikin bisnis. Sama lagi gue juga gitu. Coba jadi aja. Gue tuh waktu itu 19 tahun. Jadi rencana awal mau kerja di luar. Jadi gue dulu sekolah di luar dan gue pengen lanjut kerja di luar. Cuman gue balik ke Indonesia liburan bentar 3 bulan. Tiba-tiba COVID. Gue pengen balik pun gak bisa, border tutup. Jadi banting setir deh, gue coba cari kerjaan di sini. Apply sana sini, banyak company yang freeze hiring. Offering gue pun pada ditunda. Akhirnya gue waktu itu nganggur 3 bulan. Emang tuh mau kerja apa sih? Gue waktu itu mau kerja konsultan. Oh, keren. Oke. Ya, dulu backgroundnya soalnya finance. Oh. Jadi emang dari dulu pengennya tuh konsultan. Terus nganggur 3 bulan di rumah mikir kayak aduh ngapain ya, kayaknya gue bosen nih gak tahan di rumah terus. Teman-teman gue pada masak, pada jual makanan, F&B kan naik banget pada saat itu. Gue sendiri gak bisa, kayaknya rumah gue bisa kebakar itu. Jadi akhirnya coba cari produk. Dan waktu itu karena waktu itu COVID, gue sendiri butuh satu produk namanya UV sterilizer. Jadi itu alat sterilisasi pakai sinar UVC, disinarin bunuh bakteri, kuman dan virus. Tapi produk yang gue mau beli dari brandnya itu sold out dan pre-order 6 bulan. Nah terus gue kayak ya udah deh, gue butuh barangnya sekarang, coba gue masukin aja sendiri gitu. Waktu itu belum even ada brand. Gue mikir cuma ngisi waktu, lumayan lah tambah uang jajan. Terus udah kayak dapet nih, udah mau beli, ongkos kirimnya kan sama tuh kalau misalnya gue beli satu atau banyak. Gue mikir coba deh gue sekalian cari siapa tahu ada yang mau order barengan sama gue. Nah jadi gue ke halaman brand itu, ke halaman komennya, pada komen kan kayak kak kapan ready, ini pre-ordernya berapa lama. Gue pakai account pribadi gue DM-in satu-satu yang komen. Halo kak, salam kenal, gue Selina, gue jualin produk ini juga nih, lu mau ikut gue beli gak? Dan waktu itu kan pre-order, gue belum pernah lihat barang, gue belum pernah sentuh barang, belum pernah apa-apa. Itu sebelum barangnya nyampe, pre-order udah sold out, first batch. Habis itu kayak, I think this is actually working. Coba deh gue masukin lagi pre-order kedua, ketiga. And then by then pre-order ketiga, itu customer kita mulai nanya kayak, kak ini brandnya apa? Ini keadaan sih gimana? Jadi produknya itu
Polosan. Oke. Dan mereka mau beli. Dan banyak yang habis, sold out. Karena waktu itu butuh. Orang pada panik kan. Itu benar-benar awal banget COVID. Yeah. Dan by the third batch of pre-order, itu karena orang pada nanyain brand, baru mulai kepikiran kayak, apa gue taruh brand kali ya? Coba aja deh. Tapi waktu itu biar orang yang beli tuh tenang. Betul. Nah, jadi waktu itu paling pertama banget kita taruh brand. Produknya masih polosan. Gue ambil stiker Tom and Jerry, gue print, gue tempelin di produknya. Belum even ada logo di produknya. Terus dari situ orang pada kayak kasih feedback lagi. Mereka pada beli lebih banyak. Terus waktu gue masih pemikirannya tuh masih mau kerja corporate lagi loh. Ini cuma project short term. Tapi di bulan ke-6 karena ini udah jalan banget, udah company mulai reach out lagi nih kayak nih offering lu loh, lu masih mau nggak? Waktu itu kayak mikir, aduh kalau gue kerja corporate berarti gue harus ke kantor tiap hari dan ini Leka tuh udah mulai jalan loh. Apa gue fokusin ke Leka aja ya? Tapi dikasih nama Leka? Udah dikasih nama Leka. Kenapa bisa kepikiran Leka? Itu pelindung katanya kan? Iya, Leka tuh bahasa Yunani dari pelindung orang. Iya. Ya, itu yang kita cerita ke orang. Kalau sebenarnya waktu itu pas cari-cari nama, gue tuh dapat saran dari bokap gue, udah lu coba pakai nama lu sendiri aja, Selina. Gue kayak aneh banget, brand pakai nama sendiri. Itu kayak ini gak sih, kayak ayam goreng ibu siapa? Atau kayak jual bakmi kue tiaw gitu kan. Terus habis itu kayak gue kurang sreg gitu, coba cari nama. Coba cari nama, bokap gue mau namanya tuh yang kayak lebih konvensional lah ya, kayak One Mat, Health Mat atau apa. Terus habis itu bokap gue bilang, udah deh gue gak mau pakai gituan, mau namanya yang lebih modern gitu. Bokap gue bilang, kalau pakai nama dia gimana? Nama bokap gue tuh Alek. Kalau dibalikin jadi Leka. Jadi akhirnya dapat namanya dari sana. Tuh catet tuh kan. Cuma balik-balik dapat, tapi punya filosofi. Kebetulan aja, cocokologi. Iya. Tapi secara feng shui-nya artinya bagus sih. Balik lagi feng shui. Oke. Terus gini, ketika lu masuk ya kan membangun, kan background apa finance tadi? Finance. Tapi gue nonton di salah satu konten lu ya kan, lu bilang lu struggle sama finance. Gue apa? Struggle sama finance dalam operation gitu. Betul. Kok bisa? Kan lu orang finance. Gue orang finance, tapi ya namanya anak kuliah ya dulu kan masih banyak mau explore main-main. Ya cuman jurusannya doang finance. Secara kelas segala macam sebenarnya gue nggak terlalu inget. Ya, dan sampai sekarang pun gak terlalu banyak kepake. Jadi kalau misalnya kita look back ya kan, lu memulai semuanya ini dari apa ngomongnya ya, konten satu-satu. Itu program activity marketing pertama lu, reaching out satu-satu. Ya kan? Yang tidak disadari. Ternyata membuahkan hasil, jadi trigger. Kemudian ketika lu udah kasih branding Leka gitu kan, apa yang lu lakukan gitu? Pas udah ada Lekanya, waktu itu karena produknya sendiri emang dibutuhkan saat COVID ya, itu gue waktu itu reach out ke orang yang udah beli. Kayak, Kak gimana lu udah pakai produk Lekanya, ada feedback atau apakah? Kalau gak ada, gue minta tolong dong bantu share di story lu atau share ke teman-teman lu. Dan teman-teman lu kalau mereka beli, sebut nama lu dapat diskon loh. Jadi itu doang yang gue ini. Jadi kebanyakan tuh word of mouth. Tapi dari word of mouth itu pada posting-posting juga, akhirnya jadi banyak yang datang secara organik. Oke, pertanyaan gue, orang diminta untuk posting, itu kan harus ada voluntary action ya, yang mereka merasa bahwa this is the good product gitu, sehingga mereka mau kayak gitu. Apa menurut lu yang membuat mereka mau gitu? Karena kan probably brandnya belum dikenal juga kan? Ini masih relatif brand baru loh, kayak gitu. Jadi karena yang beli itu adalah kebanyakan ibu-ibu. Ibu-ibu tuh kalau gue perhatiin mereka emang suka sharing aja. Mereka emang secara naturally suka sharing apa yang menurut mereka bermanfaat. Dan sebenarnya menurut gue salah satu kuncinya itu juga karena gue minta. Biasa kalau gue pribadi ya sebagai customer, kalau emang produknya bagus, gue happy untuk share kok. Cuman kadang tuh males atau lupa. Sedangkan kalau brandnya minta baik-baik juga gue bakal kayak no worries, gue bakal share. Jadi I think kayak karena gue minta juga mereka jadi kayak ya udah nggak apa, gue bantu posting gitu. Saat itu lu punya tim berapa banyak? Saat itu gue sendiri. One man show. One man show kita cuma dibantu sama social media agency. Lu udah engage sama agency? Di bulan ke-6 itu pas decide kita fokusin Leka.
gue tolak job offer gue, itu kita langsung oke, ini perlu diseriusin nih. Dan gue nggak tahu kalau misalnya cari tim pun gue cari tim kayak gimana. Jadi kita pakai social media agency biar Lu beres. dan agency? Iya. Oke. Tektokannya udah sama agency doang. Oke. Kapan momen dimana lu ngerasa instead of gue hire tim, ya kan? Gue bayar agency aja, kan perlu mahal gak? Agency mahal, cuman at that point satu, gue nggak tahu ini Laika bisa tahan berapa lama. Karena ini kan masih dari awal nggak even kepikiran jadi bisnis. Kedua, kalaupun gue cari orangnya tuh yang seperti apa? Itu gue nggak tahu. Soalnya gue bener-bener baru di dunia ini, gue nggak ngerti sosmed, gue nggak ngerti branding atau apapun. Jadi makanya kayak ya udahlah, gue percayain aja ke agency. Dan kebetulan waktu itu dapet agency yang cocok, yang bener-bener bisa ngebantu ngarahin kita gitu. Oke. Ini kan gini, ketika lu bilang gue nggak paham nih ya marketing, social media dan lain-lain kayak gitu. Terus gimana cara lu ngebrief ke agensinya itu sehingga agensi ini bisa menghasilkan sesuatu yang lu harapkan gitu? Nah, justru itu gue gak nge-brief agensinya. Gue saking gak taunya, gue waktu itu gak nge-brief agensinya. Gue cuma bilang ke agensinya, gue butuh ini jadi brand. Karena masih idealisme fresh graduate loh ya. Kalau ya gue kayak gak mau ini tuh malu-maluin gue. Jadi minimal secara fotonya harus bagus lah, dibikin proper. Gue cuma cari di Pinterest, referensi gue kirimin ke mereka. Terus dan dicampur juga produknya emang dibutuhkan saat itu. At that point whatever content we push out tuh it sells. Momentum ya. Momentum, betul, momentumnya. Oke. Apakah bekas lu ngebangun brand Laika, lu melakukan riset? Target marketnya kah? Atau memang, satu kan iya memang tadi momentum gitu kan ya. Tapi setelah itu dilihat, apakah lu kan melakukan sekarang banyak diversifikasi produk, ya kan? Apakah lu melakukan riset target market? Nah jadi gue bilang menurut gue ya, Laika itu 90% benar-benar hoki karena momentum. Dan justru kita baru harus namanya research tentang target market, tentang branding, marketing strategy dan lain-lain. Itu baru di tahun lalu. Pas COVID udah menurun, pas produk kita udah gak relevan lagi dan orang gak cari produk kita. Baru kita reverse, kayak kita harus build from the ground up, bangun foundationnya. Jadi the only research we did pas di point itu cuma product research. Karena dari produk yang tadinya cuma satu sterilizer itu, customer kita tuh tanya kayak, kak lu ada, ini kan buat barang permukaan doang ya, kecil. Kalau buat ruangan ada gak alatnya yang lebih besar? Dapat dari feedback itu kita develop alat sterilisasi ruangan. Terus habis itu baru orang kan pada tahu COVID tuh nular lewat udara. Pada nanya, ada gak alat sterilisasi buat di udara? Kita kayak, waduh alat sterilisasi udara gimana tuh? Terus kan waktu itu udah ada produk namanya air purifier. Cuman air purifier tuh umumnya biasa buat orang asma atau alergi. Dan emang buat udara sih. Tapi kita kayak, bisa gak ya kalau kita gabungin sterilisasi sinar UVC kita sama air purifier? Dan ternyata it works. Sesuai dengan kebutuhan mereka. Kita waktu itu launching yang versi kecil. Ternyata laku juga. Terus mereka nanya lagi, ada gak yang portable bisa dibawa kemana-mana tanpa cas? Kita develop. Terus pada minta yang gede buat ruangan. Kita develop. Jadi the only research we did itu cuma untuk produk. Proses researchnya itu dapat feedback dari customer kita. Kita develop produknya, kita kasih kembali ke mereka. Dan mungkin karena produknya sendiri, feedbacknya dari mereka yang butuhin produknya, itu jualnya pun, marketingnya pun lebih gampang. Karena mereka sendiri udah butuhin produknya. Kalau dalam konteks kita bangun bisnis ya kan, semua bisnis pasti akan mencari produk market fit. Betul. Ya kan? Dan ketika lu bisa menemukan, men-trigger, ini customer yang minta. Artinya kan lu langsung kayak, oh ini kebutuhan ya. Langsung jawab langsung ya. Betul. Gak perlu sampai marketing gimmick gimana pun, kalau emang customer butuh ya lebih gampang gitu. Yang gue penasaran tuh gini, kenapa customer lu bisa seaktif itu nanyain? Apa yang lu feeding ke mereka gitu, sampai mereka kayak, kak dia ada ini gak gitu. Nah dulu tuh karena gue Instagram sosmed semua masih pegang sendiri, gue masih one man team. Setiap customer yang tag kita, gue tanyain satu-satu gimana feedbacknya, lu pakai gimana, ada feedback buat kita nggak buat ini. Jadi di Laika itu pas awal mulai kita fokusnya itu on conversation, interaction dan engagement dengan customer kita. Karena gue juga baru, jujur I didn't know what I was doing. Makanya gue harap dengan feedback dari mereka ya bantu diarahin lah gitu. Lu catet ya. Fokusnya ke conversation.
kadang-kadang tuh business owner kayak dia nggak mau tahu kan, kayak maunya selainnya ke orang gitu kan. Akhirnya kurang tahu gitu memahami sebenarnya audiens apa yang dibutuhkan gitu. Padahal itu adalah kunci yang paling utama untuk lu bisa tahu nih solusinya kira-kira apa kayak gitu. Lalu itu kan tadi lu ngomongin tentang punya agensi kemudian tapi lu handle sendiri untuk CS-nya lu sendiri. Iya, CS handle sendiri waktu itu. Oke, terus kemudian growing team, apa tim pertama yang lu hire? Tim paling pertama gue hire tuh admin. Oke. Jadi ada satu titik di mana ini 2021 kasus Delta tuh lagi tinggi-tingginya. Air purifier benar-benar dicari di mana-mana sampai sold out. Dan waktu itu air purifier kita itu pre-order 3 bulan dan ternyata ngaret. Soalnya produksinya aja juga keteter kan. Waktu itu saking ngaretnya customer kita itu, gue inget banget ada satu post di Instagram kita, ada 300 lebih customer dalam 2 hari yang komen marah-marah di Instagram postnya. Kayak, Kak ini kenapa Leica punya pre-order telat sih? Kenapa ngaret sih? Ini nenek gue ada di rumah sakit loh dan dia butuh air purifier. Kalau dia kenapa-napa Leica mau tanggung jawab. Gue tiap hari dimaki-maki dan terima komplainan segitu banyak oleh customer. Sampai gue sendiri kena mental. Bener-bener kayak gue di rumah doang kayak nangis teriak-teriak dan gue kayak gue nggak bisa pegang ini lagi. Di situ baru kayak oke, gue tetap perlu ini jalan tapi gue nggak bisa pegang sendiri. Kita cari tim deh, cari admin biar at least adminnya nge-handle komplainnya. Oke. Lalu sekarang tim udah berapa sih? Tim Leica sekarang ada 30-an orang. 30-an orang. Iya. Oke. Bagian apa aja tuh? Bagiannya kita tim kreatifnya, jadi ada yang graphic designer, product videographer, dan lain-lain itu sekitar 7 orang. Oh sekarang akhirnya punya tim kreatif sendiri? Sekarang punya sendiri. Udah gak sama agency lagi? Kita udah in-house semua sendiri. Branding sama marketing sekitar 3 orang. Tim CS 7 orang. Tim apa lagi? Tim finance sekitar 4 orang. HRD 2 orang. Dan sisanya tim gudang sama QC. I see. Sama tim produk. I see. Gua ngeliatin konten-konten Leica ya kan. Ini menurut gue campaign-nya menarik ya. Lu berkolaborasi dengan influencer, kemudian ada produk launching juga kayak gitu. Dari awal lu mulai ya, pertama kali sampai sekarang, berarti tahun berapa mulai? 2020 ya. Berarti udah 4 tahun nih. 4 tahun. Tren marketing apa sih yang lu lihat berubah? Yang itu ternyata terjadi lu implementasikan ke dalam bagaimana lu melakukan aktivitas marketing buat Leica? Yang berubah. Yang paling berubah sih menurut gue ya, the dying era of influencers. Interesting. Tell me about it. Jadi Leica di awal kita sangat amat mengandalkan influencer. Karena produk kita emang selain produk yang dibutuhkan, tapi itu produk yang perlu banyak diedukasi. Karena itu produk yang gak umum. Kalau bladder, juicer, HP kan umum, orang pada tahu. Sedangkan air purifier, how does it work segala macam perlu diedukasi. Nah, karena kita kejar momentum, kita pakai influencer untuk edukasi tentang produknya. Jadi waktunya dipotong pendek. Daripada kita ngomong babi wu kayak, oh ini tuh buat gini loh, panjang lebar. Kita pakai influencer kayak, lu takut sama COVID, lu mau tetap lu mau jaga mau take caution, udah pakai ini aja. Karena followers mereka kan pasti percaya dengan influencernya. Nah, cuman Leica sendiri tuh 3 bulan lalu baru launch sister brand. Fokusnya ke oral care products. Itu produknya sikat gigi, pasta gigi dan lain-lain. Nah pas kita coba strategi yang sama udah dilakukan di Leica, influencer di Vesca, hasilnya 0. Interesting. Jadi Vesca sendiri itu kita kita menghabiskan budget hampir 2M sebelum launching brandnya sendiri. 2M itu untuk brand ambassador, influencer, kita kejar banyak banget influencer, termasuk biaya kita ikut event, karena produknya oral care kita masuk ke beauty event paling besar di Indonesia. Dan semua kegiatan marketing lainnya lah, total itu habis 2M, sebelum produk brandnya even launching. Cuman jadi itu marketing cost-nya makan ini dong, operation dari Leica juga dong? Iya. Ya subsidi silang. Iya subsidi silang. Dan itu budget marketingnya pun jauh lebih gede daripada Leica biasanya. Dan dengan persiapan segitu banyak, brand ambassador, influencer dan lain-lain, di hari pertama penjualan, launching, kita cuma jual 1 piece sikat gigi. 1
Satu piece coy. Satu piece harga sikat gigi harga 30.000. Jadi omset kita cuma 30.000 padahal kita udah spend 2M. Wah, CAC-nya mahal tuh. 1,99997 ya. Nah, itu makanya gue bilang kayak menurut gue ini of influencers lah. Karena pas itu emang dari segi produknya juga beda. Jadi our mistake was kita mau kopas strategi yang works di Leica untuk di Vesca yang industrinya tuh baru, produknya tuh beda, orang buying behaviornya juga beda, target marketnya juga beda. Nah, jadi kalau sikat gigi kayak sekarang kalau misalnya gue bilang ke lu kayak ini ada sikat gigi nih yang nyaman dan lembut banget, lu bakal percaya gak? Ya, semua sikat gigi sama gak sih? Makanya pasti orang pada mikirnya kayak apa bedanya sih sikat gigi bisa seberapa lembut dan nyaman sih? Kalaupun mereka percaya, mereka bakal beli sekarang gak? Ya ntar dulu aja lah. Makanya tunggu kalau sikat giginya udah mekar atau waktunya ganti atau kalau nanti belanja bulanan lah. Sedangkan kalau di Leica tuh produknya kan solusi. Misalnya sekarang di rumah lu ada lembab nih, lu kan gak mungkin membiarkan lembab itu terlalu lama. Dan sekarang gue bilang gue ada alat buat serap air biar gak lembab. Pasti lu beli, lu butuh produknya sekarang. Jadi karena behavior beda seperti itu yang kita gak expect, mau influencer ngomong seberapa banyak pun tentang sikat gigi Vesca ini lembut dan nyaman, orang tetap gak beli. Oke, nice. Terus pertanyaan selanjutnya gimana cara lu bangkit dari penjualan yang satu pieces ini? Kalau dibilang bangkit, jujur kita belum bangkit. Masih proses merangkak naik lah. Karena ini kan baru Vesca sendiri baru 3 bulan. Cuman puji syukur banget kemarin 17 Agustusan kayak gue iseng cek, kita udah masuk top 11 best selling sikat gigi sensitif di Shopee. Jadi pas yang hari pertama itu cuma kejual satu piece sikat gigi, gue bener-bener down dan depresi banget. Kayak bener-bener itu isolasi 2 minggu di kamar kayak trying to figure out where did it went wrong. Kenapa bisa kayak gini? Dan pas gue coba ngobrol sama customer Leica, sama teman-teman gue, sama keluarga gue, pada bilang 2 hal itu, kayak berarti konklusinya pas gue ngobrol sama mereka, gue kasih mereka coba sikat gigi Vesca, mereka pada suka dan cocok. Berarti hipotesanya asal mereka udah pernah cobain sikat gigi Vesca, mereka kemungkinan besar bakal beli lagi. Karena produknya sendiri udah bagus, cuman emang behavior orang yang kita perlu ubah habitnya. Jadi setelah kejadian itu sampai sekarang strategi di Vesca itu kita cuma bagi-bagi sikat gigi gratis, sampling. Menurut gua nggak salah ya, karena ini dalam fase marketing kita mau 5A gitu kan, ada awareness. Pertama kan orang harus coba dulu, ya kan? Ketika coba mereka udah ngerasain first trialnya masuk, baru mereka bisa beli lagi. Betul. Dan bahkan jadi advocates. Betul. Ya kan? Ketika ini bagus banget Jir, cobain Jir gitu. Cuman kan pas pemikiran di awal kayak aduh ini bener-bener mau bagi-bagi gratis aja nih. Hitungannya gimana nih, kapan gue balik modal nih, itu yang berat banget. Dan bener-bener kayak aduh kita mau kasih sikat gigi gratis juga berapa banyak ya. Dan pengukuran kita ini sukses atau ini working atau enggak tuh gimana ya. Nah gue pengen tahu nih, sebagai lu kan business owner ya kan, tadi lu ngalokasin 2M. Gini, sebenarnya proporsi budget marketing yang make sense dari pengalaman lu itu berapa persen sih dari total revenue? Yang mungkin bisa jadi pembelajaran buat teman-teman di luar sana gitu, yang kadang-kadang sangat pelit soal marketing kayak gitu. Sebenarnya itu tergantung dengan industrinya dan tergantung dengan risk appetite masing-masing. Karena ada orang yang kayak ya udah nggak apa-apa marketing budget gue gede, yang penting gas awareness dapat di awal. Atau ada yang kayak nggak apa-apa kita slow and steady aja, konservatif, budget kecil tapi yang penting ada hasil gitu. Kayak gue tahu kalau misalnya skincare atau apa bisa kadang 20% kan. Kalau Leica sendiri kita itu di 10%. Oke. Di 10%. Dan gimana lu gini, setiap marketing lu pasti punya berapa channel? Gue perhatiin di sosial media lu, ada lu kolaborasi sama influencer. Ada lu kolaborasi sama tempat, public places ya. Sama brand-brand juga kayak gitu. Gimana cara lu ngebagi channel-channelsnya? Sebenarnya kalau bagi channelnya, balik lagi karena gue bukan orang marketing sebenarnya. Kita pemikirannya itu
customer kita, target market Leka dan Veska, keseharian mereka tuh apa aja sih? Mereka dari bangun pagi sampai mereka tidur, mereka ngapain aja? Dan kita mau ada di setiap touch point mereka dimanapun mereka berada. Jadi misalnya mereka bangun tidur, kalau customer Leka kan kebanyakan adalah mama-mama muda, biasa antar anak sekolah ya. Jadi mereka bangun tidur, siapin anaknya sarapan, ngantar anaknya sekolah, habis itu ngobrol sama teman, kumpul sama teman, jemput anak sekolah lagi, antar anak les, malam siapin makan buat suami dan lain-lain. Ya udah, berarti kita maunya itu adanya kita mau ada di sekolah anaknya, di tempat les anaknya, pas mereka pulang semua titik poin mereka ada, kita mau ada di sana. Pemikirannya cuma itu doang. Jadi lu kerjasama dengan venue-venue itu? Betul, kita kerjasama dengan venue-venue itu. Atau lu nemuin, oh tempat ini ternyata pakai barang gue ya, kemudian baru lu kontak, mau nggak gue kita gitu? Sebenarnya keduanya, tapi ada venue yang emang udah pakai barang kita, ada yang kita approach sendiri. Tapi lebih banyak tuh kita approach sendiri. Kita tanya ke customer kita keseharian, nama cafe yang mereka pergi tuh apa aja. Kita listin, kita compilein, dan kita kontak mereka satu-satu. Kita kasih lihat, ini loh kita dapat feedback dari customer kita, mereka segini banyak yang sering kesini, dan kita mau support kalian. Kalian tuh butuh apa aja sih sekarang? Misalnya mereka butuh exposure, butuh apalah, kita support all out. Yang penting produk kita ada di sana. I see. Jadi itu juga bagian dari lu spending marketing budget ya? Betul. Invest ke touch point, memperkaya touch point itu, supaya visibility brandnya ada, dan ngebangun brand awareness. Betul. Termasuk influencer pun yang tadi lu nanya kayak kita collab sama influencer, kita nanya ke customer kita, influencer yang mereka follow tuh siapa aja biasanya. Baru yang itu kita approach, kita endorse, kita collabin segala macem. Nice. Jadi prinsipnya itu kita mau diingat, pokoknya dari lu bangun sampai lu tidur lagi deh, ingetnya lihat Leka terus gitu. Oke. Dan tadi lu cerita bahwa Leka dari yang mulai awalnya health, sekarang jadi solution based, ya kan? Secara logistik pasti jadi tambah banyak, karena produk SKU-nya banyak, ya kan? Dari sisi customer gitu, ada nggak sih yang nanya kok Leka jadi jualan semuanya gitu? Ada, justru bukan cuma customer doang. Kadang tim kita sendiri juga nanya, ini proses produk and developnya gimana? Kenapa banyak banget? Jadi buat Leka sendiri, produk paling baru yang kita launching itu plastik. Plastik vakum. Vakum. Itu tim kita sendiri bingung kayak, ini kenapa dari elektronik kenapa tiba-tiba plastik vakum? Tapi itu pun sebenarnya ada ceritanya, karena pas kita perhatiin customer Leka itu kebanyakan bawa produk Leka saat traveling. Mereka pas naik pesawat bawa air purifier, kita ada portable bidet juga buat dipakai di luar negeri, semua traveling. Terus kita tanya ke customer kita lagi, kalian saat traveling tuh biasa pakai atau butuh produk apa lagi sih? Yang kalian masih greget gitu, atau ada kendala belum ada ketemu produknya di market. Kalau kalian bisa bikin produk apapun. Salah satu yang mereka bilang tuh kayak plastik vakum ini. Plastik vakum kan emang udah banyak, tapi banyak yang gampang ngembang, banyak bocor. Kita develop sesuai yang mereka minta itu. Vakum pumpnya pun mereka bilang kayak kalau yang sekarang ada di pasaran itu rata-rata harus colok kabel. Sedangkan kalau di luar negeri voltase beda segala macam kan susah. Kita develop wireless. Jadi semua proses produk R&D di Leka itu berangkatnya dari customer terus. Iya, dari tadi gue ngeliat satu benang merahnya lah ketika customer. Mau develop nanya. Oke. Jadi walaupun mungkin secara produk kategorinya kelihatannya beda ya, kayak elektronik terus ini kayak pivotnya kok jauh banget, tapi benang merahnya sebenarnya customer kita udah pakai produknya. Mereka perlu produknya. Karena kan banyak yang suka berkomentar bahwa iya betul, customer adalah raja. Masukan mereka bisa kita terima, tapi nggak semuanya harus kita pilah-pilah. Betul. Ya kan? Betul. Gimana cara lu memilah-milah? Oh, this is good, this is not good, this is good, this is not good. Gitu. Karena kan yang bingung juga tim lu ya. Ini apa sih pivot mulu? Jadi arahnya mau kemana gitu? Sebenarnya lebih daripada milah-milah, lebih ke thought prosesnya itu. Lebih mahal kita acquire customer baru daripada maintain existing customer. Jadi mindsetnya itu gimana kita bisa ningkatin salesnya dari existing customer kita, dari customer yang udah percaya ke Leka. Kalau dengan hadir produk baru emang produk yang mereka butuhkan. Kalau kita develop produk kategorinya untuk target market yang baru, cost buat acquire customer barunya itu mahal. Kita harus marketing effort lagi segala macam. Nah, kalau buat pilah-pilah produk, feedback apa aja yang mereka kasih, maka ini itu udah tugasnya di tim produk sih. Pas customer kasih feedback, ini produk visible gak sih? Secara cost kita bisa compete gak sih? Secara pricing gimana? Oke. Nice.
yang gue lihat berarti dari sisi campaign tadi lu juga mencari figur-figur yang tepat yang sebenarnya itu juga udah di look up sama consumer. Jadi sebenarnya kan mereka consumer centric banget ya kan. Yang gue penasaran tuh gini, lu baru jalanin 4 tahun ya? 4 tahun. Campaign tahun lalu. Like for her ya kan. Kenapa bisa akhirnya kepikiran sama campaign itu? Dan biasa kalau yang mencetus campaign itu siapa sih? Jadi kalau kenapa bisa kepikiran, berangkat lagi dari customernya. Karena customer kita kebanyakan adalah mama-mama muda, mereka di rumah udah sibuk ngurusin anak gitu. Pas kita ngobrol sama mereka, kenapa mereka pilih produk Leica? Air purifier tuh brandnya banyak loh. Ya, kenapa pilih punya Leica? Mereka bilang karena punya Leica tuh paling gampang dipakai. Jadi pas kita deep dive lagi, maksudnya gimana gampang dipakai? Kita tuh baru kalau brand elektronik di luar sana, kebanyakan itu targetinnya ke laki-laki, ke cowok. Karena biasa cowok yang lebih perhatiin gadget, tech segala macam. Sedangkan kalau Leica, target marketnya adalah ibu-ibu perempuan, karena mereka beli buat anaknya. Nah, dari situ kita kayak, emang walaupun produknya sama-sama air purifier, tapi karena usernya beda, cara approach mereka marketingnya juga beda, kita bisa membedakan kita positioningnya dari sana. Dan pas kita ngobrol sama mereka bilang produk Leica gampang dipakai itu, justru mereka merasa kayak, gue bisa juga kok perhatiin kebutuhan di rumah, bukan suami gue doang. Karena kayak teks gini aja yang tadi biasanya cowok, gue sendiri juga bisa pakai, gue ngerti cara pakainya. Dan kita mau empower mereka, karena mereka bisa merasa empowered dengan memakai produk Leica, kita mau highlight itu. Makanya kepikiran bikin campaign Leica for her-nya itu. Oke, jadi memang prioritas target lu adalah perempuan? Yes. Ibu-ibu? Iya. Oke. Kalau Vesca itu kan gini, beda produk? Iya. Beda marketing kah? Beda communication kah? Atau pukul rata ini Leica Group? Karena emang gua udah mendefine bahwa customer gua adalah ini, maka komunikasi sama aja. Karena produk yang lu buat tuh sebenarnya nyambung serial gitu. Ini sebenarnya yang mistake gue lakukan di Vesca. Jadi Vesca kan produknya FMCG dan oral care. Di industri yang banyak banget giantnya dan udah bertahun-tahun. Betul. Kompetitor kita aja gue yakin udah ada dari sebelum bokap gue lahir. Yeah. Nah pas awal kita launching itu kita targetinnya ke Gen Z. Kenapa Gen Z? Karena pemikirannya ini kan kalau sikat gigi orang biasa udah cocok dan loyal ke satu brand. Kalau misalnya Gen Z, mereka lebih open buat explore dan coba hal baru. Jadi lebih gampang tap ini lah lewat Gen Z, toh kita consumernya kok. Nah, cuman pas kita launching dan kita cuma kejual satu piece itu di hari pertama, kita baru kita salah targeting nih. Oke. Iya sih Gen Z yang pakai, kita consumernya. Tapi Gen Z itu di rumah biasa siapa yang beli sikat giginya? Mamanya. Iya. Dan dari situ karena kita salah targeting, kita harus ulang strategi semua, rombak dari nol. Influencer kita benar-benar scrap semua yang udah kita bayar, kita ulang lagi. Dan kita retargetingnya ke moms. Beruntungnya karena ternyata target marketnya, ternyata yang beli sikat gigi adalah moms, jadi ada kesamaan dengan Leica. Tapi itu kesamaan yang tidak diiniin pun, tidak sengajakan. Oke. Gimana cara lu gini kan tadi kan lu merasa bahwa Vesca ini salah retargeting, salah targeting kan, sehingga harus melakukan retargeting gitu. Ketika mendefine itu, apakah keputusannya cuma dari lu aja atau itu adalah collective decision atau dari input dari tim yang ya semua kan namanya strategi kan kita membangun hipotesa ya, sampai akhirnya dieksekusi, kita salah coy, gua salah validate nih gitu. Iya, itu pertama gue bilang ke tim dulu, kita penjualan cuma satu piece sikat gigi loh. Di saat itu tim juga mulai kayak, ini gimana? Baru abis itu gue minta tim kayak, kita bagi tugas. Gue minta kita semua cari tahu where that it went wrong. Semua ngobrol sama customernya masing-masing. Semua ngobrol sama teman, keluarga. Dan habis itu pas kita regroup lagi, discuss kembali, semua tuh ada satu benang merahnya sama. Mama yang beli di itu. Mama beli sikat gigi di rumah. Dan pas udah ketemu benang merahnya, kita collectively decide ya udah, ini brandnya tuh udah terlalu mahal, kita invest di awal buat scrap it atau kayak biarinin. Mending kita pivot aja, kita ganti aja. Dan setelah itu baru kayak ya udah, kita retargeting, strategi kita ubah semua deh collectively. Oke.
tuh mostly mainnya di mana sih? Di sosmed. Main Sekarang content marketing. Marketing kita mainnya sosmed. Sosmed online. Oke. Tapi kalau untuk channel placement di e-commerce. Penjualan Online semua. Online. Tapi udah punya banyak reseller kan? Kalau Leka udah banyak. Oke. Kalau Veska belum. Kenapa? Gimana caranya lu akhirnya membangun jaringan reseller itu? Nah, reseller itu juga tidak disengajakan. Inisiatif dari mereka? Atau lu yang nge-create? Atau yang open? Mereka yang cari ke kita dulu. Oke. Jadi waktu itu Leka pertama kali ikut event offline. Terus kita tuh bingung pas lihat transaksi customernya kayak kok ini tiba-tiba ada beberapa orang yang mereka sekali beli banyak banget ya. Dan pas kita obrol sama mereka ternyata mereka tuh namanya Just Tip. Just Tip ya? Iya. Kita kayak Just Tip. Gue kira Just Tip tuh cuma dari luar negeri loh. Gue gak familiar kayak maksudnya kayak ginian ada Just Tip juga. Kurang jauh lu mainnya. Waduh. Cuman pas kita obrol-obrol sama mereka baru kenalin dunia Just Tip, kita gali lagi dan baru tahu karena biasa mama-mama ini sibuk di rumah jaga anak, mereka nggak sempat keluar beli barang dan lain-lain, mereka tuh titip barang ke Just Tip. Dan Just Tip ini ternyata di antara moms tuh sangat common, cuman gue aja yang nggak aware. Nah terus kayak oke, kalau misalnya ini emang yang customer kita behaviornya biasa kayak gini, coba deh kita tap in. Waktu itu ngobrol sama beberapa reseller kita yang Just Tip ini, terus udah dapet feedbacknya, dapet database-nya, kita coba bangun sistem buat mereka. Kita nanya mereka, so far yang kalian lakukan tuh apa aja dan gimana kita bisa support kalian biar bisa jualan lebih banyak. Kita selalu mindsetnya itu gimana kita bisa support dulu. Karena kita kan ibaratnya pemain baru ya, Just Tip kan brand lain udah banyak juga. Gimana kita bisa stand out ke mereka pasti dengan offer support lebih banyak. Kita kasih support dari feedback mereka, kita bangun supportnya segala macam, kita support apa aja, baru setelah itu dibikin sistemnya, dan setelah udah ada sistemnya malah Just Tip ini yang cari kita sendiri. Sampai kebangun 400 orang. Jadi lu perlu untuk menstandardasi tuh. Karena kan gini, kalau Just Tip itu kan setiap Just Tip bisa pasang harga yang berbeda-beda kan. Iya. Itu kan yang sebenarnya bikin mumet pala. Iya. Karena harga gue misalnya jual 1 juta, tapi ada Just Tip yang jual 1,5, ada 1,2 gitu kan merusak harga sebenarnya kan. Nah itu persepsi gue tentang Just Tip juga. Ternyata Just Tip yang buat mama-mama ini beda. Mereka itu jual harganya sama dengan brand, tapi mereka kenain biaya Just Tip. Mainnya di sana. Oke. Mantap. Terus sekarang udah ada toko offline? Kita belum ada toko offline. Kita belum ada toko offline, tapi kita ada gudang dan service center di 15 kota. Kalau menurut lu apakah bisnis yang dia udah besar di online, apakah harus tetap ada bangun offline presence? Atau dengan ada jaringan reseller yang udah banyak dan kuat, it's enough gitu? Kalau untuk balik lagi tergantung produknya sama bisnisnya. Tapi untuk Leka yang produknya adalah elektronik, orang kalau elektronik tuh biasa mau pegang dulu, coba dulu, lihat dulu barangnya gimana. Itu kita tetap sangat perlu offline. Cuman kan biaya offline mahal ya. Iya betul. Investmentnya gede banget. Jadi kalau di Leka saat ini strateginya kita online dulu, bangun awarenessnya. Dan kalau concern orang itu perihal kalau nanti kualitas produknya gak bagus gimana, mereka gak bisa pegang-pegang produknya, kita compensate itu dengan kita garansi 7 hari uang kembali. Lu pas terima produknya, kalau lu gak suka, lu ganti pikiran, gak sesuai ekspektasi, apapun alasannya, kirim balik ke kita, ongkos kirim kita yang tanggung, kita refund. Jadi at least customer juga tenang gitu, walaupun mereka gak lihat produk secara offline, mereka masih bisa iniin. Oke. Tapi offline sih sangat amat perlu. Sangat perlu ya? Iya. Apakah ketika instead of lu ngebangun toko offline, gitu kan, join di exhibition, kan banyak tuh kan exhibition itu kan ya? Do you think it's help? Sangat help karena kalau gue pribadi ya, gue kalau sekarang kesannya masuk toko tuh gue males. Karena kalau misalnya di mall masuk toko gue udah kayak aduh bakal diikutin SPG-nya, bakal ditungguin, bakal kayak masuk ke toko sendiri tuh udah intimidating. Sedangkan kalau sifatnya tuh kayak pop up atau kayak event, exhibition, itu kan kayak no strings attached. Lu kalau mau datang lihat silahkan, kalau enggak ya nggak apa-apa juga. Jadi menurut gue tuh behavior tentang offline sekarang orang lebih suka buat iseng lihat aja, tapi mereka behavior belinya biasa juga akhirnya balik ke online. Iya sih. Mereka bandingin harga dengan online. Iya. Oke. Gue mau masuk ke pertanyaan ya. Di sini ada dari Disya. Halo, salam kenal. Menurut Kak Selina, pentingkah
peran influencer dalam branding produk Leka. Tadi kita udah bahas sedikit ya kan. Tapi bagaimana memilih dan strategi pemilihan dan kerjasamanya untuk mendapatkan kepercayaan konsumen dan tidak dianggap cuma endorse. Kan tadi kan lu menjadikan influencer ini sebagai kanal lu untuk mengedukasi pasar. Iya. Ya kan? Gimana cara lu? Apakah lu membebaskan ke mereka influencer untuk ya lu bikin suka-suka lu, tapi key message ini atau gimana gitu? Jadi kita ada 2 tipe influencernya. Satu yang kita kasih brief, satu yang nggak kita kasih brief. Jadi kita lihat balik lagi personality influencernya itu seperti apa. Biasa kalau influencer emang ada influencer yang followersnya tuh follow dia karena cara reviewnya emang sejujurnya seadanya banget. Yang itu ya udah kita nggak kasih brief karena emang that's what the followers like kok. Tapi kita tetap kasih product knowledge. Ada beberapa influencer yang gaya reviewnya mungkin kayak, halo guys, hari ini aku mau review produk ini nih. Itu kan kayak kelihatan banget endorse. Dan kalau kayak gitu biasa followers mereka juga kayak, aduh endorse udahlah skip. Yang seperti itu baru kita kasih brief kayak, oh oke, jangan terlalu tonjolin deh, jangan kasih lihat banget ini endorse, coba deh soft selling aja, kayak selipin bahwa kasih lihat lu emang pakai produk ini sehari-hari loh. Kita balik lagi menyesuaikan sama personality-nya influencernya sih. Tapi yang satu benang merah kita minta selalu semua influencer itu minta mereka ceritakan pengalaman mereka. Bukan produk feature, bukan tag, bukan spesifik gimana-gimana. Kenapa lu bisa punya pikiran seperti itu? Karena kan gini, ketika lu sebagai brand owners, lu udah pay nih influencers untuk mempromosikan. Yang mau kita tonjolkan lah produknya bagus loh, kayak gitu. Ini loh produk gue loh. Gitu. Tapi kalau 10 brand lainnya melakukan hal yang sama, lu bakal percaya nggak? Jadi lebih ke ini sih, kalau untuk produk kita ya specifically, gak tahu if it applies di industri lain atau enggak. Kalau misalnya kita tonjolinnya itu teknis, spesifikasi, yang lu review di story lu tuh kayak, ini tuh alatnya jangkauan area 50 meter persegi, kapasitasnya segini, listrik segini, bakal tertarik gak? Sedangkan produk kita itu produk solusi. Dibanding gue ceritain tentang spesifikasi, kalau gue cerita, jadi tuh kemarin rumah gue lembab banget, dan karena rumah gue lembab, gue harus rombak tembok gue sampai kena 10 juta. Nah, tapi sekarang gue tahu daripada gue bayar 10 juta, ini ada cara lo buat mencegah lembabnya pakai alat ini. Di antara itu dua, lu lebih enak denger yang mana? Yang kedua, makanya kita kayak prefer kayak udah nggak apa-apa, lu nggak usah tonjolin produknya. Customer tuh juga teknis produk, bahwa mereka bisa lihat sendiri kok, menilai sendiri itu produk bagus atau enggak. Mereka bisa bandingkan spek juga. Yang penting mereka tuh tahu mereka butuh produk solusi ini. Mereka butuh produk kita sebagai solusi. Ya gue setuju sih bahwa banyak brand owners itu yang terjebak ke dalam produk features ya. Basically ya kayak sebenarnya memindahkan konten sosmed mereka ke orang lain kayak gitu. Yang probably kalau kita dari point of view konsumen atau netizen lah ya, kita bisa membedakan lah sebenarnya ya. Mana kontennya sifatnya endorse, mana yang enggak kayak gitu. Dan kalau gue ngeliat kan tren sekarang memang semakin lama semakin otentik ya. Nah gimana kita sebagai brand juga mulai membuka mata bahwa kita membeli slot di channel orang lain adalah kita membeli authenticity-nya mereka. Betul. Jadi memberikan ruang kebebasan dan creativity gimana mereka menyampaikan dan engage dengan audiensnya. Kalau produk feature sih gue rasa karena brand owner pasti merasa kayak ini kan produk gue, baby gue, pasti merasa kebanggaan sendiri. Makanya pengennya di highlightnya produk feature kayak ini tuh produk gue tuh bagus loh. Padahal yang kita mau itu bukan tentu apa yang customer kita mau dengerin juga. Oke, lanjut ini dari Nila Nafiri. Bagaimana strategi Mbak Serina dalam menghadapi persaingan dengan kompetitor yang memproduksi jenis? Nah itu dia, kompetitor kan banyak nih. Banyak. Of course dengan melihat Leka yang sukses, salesnya bagus, orang pasti ngeliat ada duit di sana, mari kita copy dengan produk-produk yang sejenis gitu, yang harganya mungkin lebih murah. Banyak banget kok. Dulu pas COVID lagi tinggi-tingginya, itu kita bisa ada beberapa kompetitor yang produknya sama persis kayak kita, dan mereka jual dengan nama Leka juga, customer beli, dan setelah customer beli kalau rusak mereka minta klaim garansinya ke Leka. Kita langsung kayak wah. Tapi pada saat itu terjadi, walaupun itu bukan produk Leka, karena
kita tahu mereka beli produknya karena mereka mau beli lekanya. Emang mereka cuman kejebak aja kira itu lekwa. Jadi akhirnya kita bantu mereka service. Walaupun itu bukan produk kita. Baik lu ya. Karena kita mau brandingnya itu nempel di mereka. Oke. Segitunya. Dan itu menurut gue satu hal yang gak dilakukan banyak brand lainnya. Kayak willing to go all out for the customer. Dan kalau secara positioning tadi dibanding brand-brand lain yang punya produk yang sama ya, balik lagi karena positioning kita adalah target marketnya ke wanita, laki-laki, wanita, perempuan yang moms, beda dengan brand lainnya yang targetnya ke laki-laki. Menurut gue itu satu ininya sih. Jadi kalau sekarang misalnya lu nanya ke perempuan nih, kalau air purifier ingetnya apa? Kemungkinan besar mereka ingetnya Leka. Tapi kalau menanya ke laki-laki ingat brand air purifier apa? Mungkin mereka sebutnya brand lain. Oke. Jadi laser fokus terhadap customer lu. Iya. Untuk membangun brand awareness yang sticking ya di top of mind ya. Fokus ke niche. Iya, karena kita sebagai brand owner mungkin pengennya tuh kayak garap semua gitu. Yeah. Tapi ya walaupun itu the most ideal situation pasti nggak bisa. Oke. Mendingan fokus ke niche-nya aja and build on your niche. Oke. Pertanyaan, salam kenal ya Kak Nicole. I am really curious jauh mana digitalisasi dan telemedicine akan menjadi pilar utama. Ini gila lu kayak nanya masa depan Joy. Dalam bisnis kesehatan setelah pandemi dan bagaimana bisnis konvensional dapat beradaptasi dengan tren ini. Terima kasih sudah menjawab. Ini calon-calon ini pemimpin masa depan kita nih. Dennis Ages. Gimana? Bentar, gue baca ulang dulu ya. Telemedicine akan menjadi pilar utama dalam bisnis kesehatan setelah pandemi. Telemedicine. Jujur, gue kurang tahu tentang telemedicine karena kita sendiri bukan di telemedicine. Tapi kalau bagaimana bisnis konvensional dapat beradaptasi, mau nggak mau harus sih. Karena Leka pun kita tahun lalu itu penjualannya turun lebih dari 80%. Tahun lalu. Oke. Karena produk kita kan emang semua COVID related. Di saat COVID udah menurun, produk kita gak relevan lagi, orang udah gak perlu produk kita lagi. Penjualannya turun 80%. Cuman kita tahu kita harus pivot. Kalau gak ini gue ada tim loh yang perlu digaji. Ini gimana kita survive. Dan waktu itu kita nanya ke customer kita, mereka tuh butuhin produk apa lagi sih? Produk apa lagi yang mereka bisa sediain. Dan salah satu dari mereka tuh, gue inget banget mereka cerita, gue tuh beli air purifier karena gue harapin di rumah tuh gak lembab. Oke. Dan karena itu gue kayak, loh air purifier sama lembab apa hubungannya? Itu kan dua masalah berbeda. Tapi kalau orang yang mikir masalah kelembapan, berarti kemungkinan besar banyak orang di luar sana juga punya masalah dengan kelembapan. Dari situ makanya kita kayak, ya udah deh, jujur kita sekarang we have nothing to lose. Penjualan kita udah turun lebih dari 80%, kalau kita gak pivot juga bakal turun terus. Ya udah kita coba aja. No harm in trying anyways. Dan kita coba develop serap air listrik. Malah sekarang serap air listrik kita itu jadi produk hero yang mengangkat Leka kembali. Jadi menurut gue kalau gimana beradaptasi ya dengan tren sekarang harus cobain sih. Pivot coy kalau emang dibutuhkan. Harus pivot, iya. Jangan takut untuk pivot. Iya. Karena bisnis is about survivability. Betul. Justru menurut gue bisnis yang gak bisa pivot itu yang bakal ketinggalan. Exactly. Bakal yes, gue setuju banget sih. Dan nih ngomongin soal marketing lagi ya. Gue pengen tahu mitos apa soal marketing yang menurut lu overrated? Mitos apa soal marketing yang menurut gue overrated? Oke. Waduh, tapi kalau gue ngomong ini gue bisa didebatin banyak. Oke, karena disclaimer dulu, gue backgroundnya kan bukan marketing. Gue gak ngerti banyak teori marketing. Kalau misalnya lu nanya kayak marketing funnel dari awareness apa-apa segala macam, gue gak tahu. Gue cuma tahu pokoknya customer journey itu mereka perlu tahu dari sini, dan mereka akhirnya jadi gini. Gimana make sure mereka jadi konversi lah. Jadi menurut gue mitos marketing yang gue sendiri gak setuju itu, lu kalau mau tahu marketing harus tahu semua strategi A to Z-nya, lu harus tahu semua teorinya baru lu bisa marketing. Karena menurut gue, coba kalau balik ke cerita Leka di awal aja, gue DM-in satu-satu dengan ini, itu kan sebenarnya pemikiran gue cuma menggunakan resources yang gue ada pada saat itu, gue gak rela keluarin biaya besar buat endorse atau apalah, gue cuma DM satu-satu, dan itu juga sebenarnya marketing kok, dan itu menghasilkan sales. Jadi menurut gue sebenarnya marketing itu can be anything.
Nggak harus textbook sesuai teori harus kayak gini. Yang penting itu setelah kita coba, kita evaluasi dan review. Is this working atau enggak? Kalau enggak gimana? Bagus sih. Evaluasi kemudian lakukan lagi. Iya. Kalau dia overrated, sekarang underrated. Underrated. Kalau underrated, menurut gue satu yang underrated itu dengerin the voice of your customer. Emang by principle tuh basic banget. Kayak, gue sering kok dengerin customer feedback segala macam. Tapi to what extent do you know your customer? Karena menurut gue semakin deep lu kenal customer lu, semakin deep mereka ada that emotional connection sama lu, semakin deep, semakin gampang lu tap in ke mereka. Karena gue merasa sekarang brand itu kan banyak yang kesannya tuh dingin ya, kayak ya udah gue tuh cuma mau jualan produk ke lu, that's it. Betul. Dan setelah itu gue udah nggak mau tahu apa-apa lagi. Tapi sebenarnya gue merasa brand tuh juga perlu ada emotionalnya kok, perlu dihumanize. Kita juga perlu be in touch with our customers biar mereka relate ke kita juga. Jadi menurut gue penting banget lu dengerin customer lu, bener-bener tahu mereka, dan kalau bisa develop brand personality-nya jadi seperti mereka juga. Iya. Di tengah era di mana sosial media itu banyak diukur sama numbers, ya kan? Iya. Kalau menurut lu social media metrics tuh seberapa penting sih? Oke. Kalau di proses trial and error, menurut gua numbersnya tuh don't matter. Karena kita trial and error. Kalau kita terlalu terpaku sama matriksnya, kita jadi kayak ini nggak working, udah deh gue nggak mau coba lagi, gue stop. Jadi kalau misalnya di proses trial and error, menurut gue matriksnya don't matter. Tapi kalau kita ngomongin di proses evaluasi, khususnya untuk scalability, itu numbers are everything. Karena kalau kita udah coba nih, kita udah ketemu the winning strategy, tapi kita cuma jalanin, misalnya kita bikin konten yang sama tapi kita nggak review. Kalau misalnya matriksnya drop, kalau gitu nggak ada yang lihat juga dong. Berarti sebenarnya sama aja. Jadi menurut gue kalau in terms of review and evaluasi, bener-bener look at the data. Oke. Data centric banget ya berarti ya? Data centric banget. Oke. Dari sisi ketika kita nonton nggak Netflix dan influencer? Iya. Nonton. Ya kan? Iya. Salah satu poin yang menarik menurut gue adalah both likes dan dislikes itu attention. Iya. Ya kan? Gimana cara lu mengatasi hate comments? Karena of course itu adalah satu hal yang unavoidable. Iya. Ya kan? Gimana cara lu mengatasi hal itu? Karena gue ngeliat ini unik. Kok bisa sih Leka gak ada yang hate comments? Oh banyak kok. Banyak ada loh, gue kan nemuin loh. Gue jadinya kayak mana hate comments sih gitu kan. Jadi polisi ya. Kok gak ada hate comments sih gitu. Gue terpukau loh. Kita hate comments banyak. Cuman bagaimana kita responnya. Jadi contoh tadi case yang pas pandemi produk kita molor sampai banyak orang yang komplain bener-bener maki, itu kan hate comments-nya banyak banget. Sebenarnya ada satu cerita lagi. Jadi Leka tuh pernah ada produk gagal. Oke. Di tahun 2022 pas kita lagi coba cari produk apa lagi, kita pivot dari air purifier. Kita ada satu produk itu sikat gigi elektrik. Oke. Dan karena kita udah kayak merasa dikejar-kejar nih, penjualan kita turun 80%. Kita merasa harus cepet keluarin produk baru biar produk baru ini penjualannya bisa ngangkat yang turun di air purifier. Nah, biasa proses R&D produk di Leica itu minimal 6 bulan. Tapi buat sikat gigi ini cuma 3 bulan. Saking kita mau cut shortnya. Dan jujur pas launching pun sebenarnya gue gak pede sama produknya, tapi kayak yaudah jalanin dulu aja. Influencer kita bayar semua, ada brand ambassador juga. Pokoknya semua marketing strategi Leica kita jalanin. Dan pas launching itu sukses. Pas launching kita kejual 1000 pisan lah. Tapi setelah 2 minggu masuk satu komplain. Dia bilang sikat gigi dia patah. Gue kayak oke, ya udah gak apa-apa, kita ganti aja. Setelah dari satu komen itu, tiba-tiba dalam 3 hari berikut total itu udah masuk 300-an komplain. Dan akhirnya total dalam 2 minggu itu komplainnya ada sekitar 800-an. Itu tuh mereka masuk ke komen atau ke DM sih? Ada yang di komen, ada yang di DM. Oke. Nah,
Mereka komplain tentang sikat giginya kayak ini gue baru pakai 2 minggu loh dan gue bayarnya mahal, kok bisa rusak, bisa patah. Mereka maki-maki kita. Dan gue waktu itu kayak internally kita sangat amat pusing dan bingung. Kayak ini kita mau gimana? Kita bisa pilih untuk diam, act as if nothing happen. Kita bisa tanggapin, kita bisa refund ke mereka. Akhirnya kita milih buat refund hampir 1.000 customer itu. Oh. Yang komplain, yang gak komplain pun satu persatu kita chatin mereka, kita minta maaf, kita akuin ada kegagalan di produknya dan kita tawarin refund. Produknya kalau mereka mau keep gak apa-apa, kalau mau kirim balik ya udah. Tapi kita promise ke mereka bahwa we'll do better, kita bakal improve produknya. Dan pas kita launching produk baru, sebelum kita jual to the public, kita tawarin, ini jadi produk barunya tuh baru siap 1 tahun kemudian. Sebelum kita launching, kita chat mereka satu persatu lagi. Kita bakal ada produk baru nih, new and improved sikat gigi elektrik. Kalian mau cobain dulu nggak? Kita kasih gratis. Kalau kalian cocok, silahkan dibeli. Kalau nggak cocok, gak apa-apa, kirim balik ke kita. Nah, jadi menurut gue gimana kita inin hate comment-nya, kita respond with positivity. We turn it, yang tadinya hate itu kita turn it jadi feedback buat kita akuin aja. It's okay to acknowledge it daripada lu kayak deny it nanti malah makin dihujat lagi. Acknowledge it, minta maaf, dan at the end of the day mereka cuma butuh solusi kok. Kadang kalau misalnya ada yang nyinyir pun kita cuman kayak oh ya udah makasih ya Kak, masukannya diterima dengan sangat baik. Udah. Jadi sebenarnya menurut gue hate comment tinggal gimana kita responnya aja sih. Berarti kan saat itu ketika lo refund ya secara bisnis pasti di loss juga dong. Iya pasti. Iya kan? Tapi ya itu bagian dari lu strategi ya untuk menjaga relationship dengan customer ya. Pada saat itu kita bukan even mikir itu strategi. Kita lebih mikir ini 1.000 orang ini kalau mereka sampai kecewa dengan produk Leka, satu, mereka bakal beli produk Leka lagi atau enggak. Kedua, kalau mereka malah menceritakan kejelekan Leka ini ke teman-teman atau keluarga mereka, itu efeknya 1.000 kali berapa loh. Bukan cuma 1.000 orang ini, tapi luas banget. Makanya kita mikir ya udah deh gak apa-apa. Yang penting kita jaga that trust yang mereka punya di kita. Karena bangun trustnya juga gak gampang, gak mudah, dan mahal. Jadi gak apa-apa kita refund aja. Ya, seru-seru. Begitu apa ya, bangun trust itu susah. Jadi kalau misalnya ada trust yang di breach ya kita coba untuk fix itu. Jangan sampai trust itu semakin hancur. Betul. Seru. Probably gue pengen drop pertanyaan terakhir kali ya. What is your best campaign yang udah pernah dilakukan oleh Leka dan kenapa? Best campaign. Gue boleh nanya balik dulu? Boleh. Campaign Leka yang paling memorable, yang paling lu ingat apa? Kalau lu kayak pas scroll Instagram feed Leka? Yang for her sih. Karena menurut gue gini ya, lu tuh jualan produk, ya kan? Tapi lu ngangkat cerita orang. Which itu kan mungkin tidak semua brand melakukan itu. Iya. Gitu. Yang for her sih. Leka for her. Oke. Leka for her itu kan campaignnya sebenarnya buat brand awareness ya. Iya. Kartini kan. Kartini betul. Kalau secara brand awareness iya itu campaign kita yang paling sukses. Tapi kalau secara produk kita tuh ada satu produk namanya water flosser. Oke. Jadi itu flossing tapi pakai tekanan air. Dan waktu itu awal launch itu belum ada produk yang seperti itu. Dan orang belum pada familiar. Kita waktu itu coba brainstorm. Ini sebenarnya produk yang sangat dibutuhin. Karena itu berangkat dari kebutuhan gue sendiri. Gue tuh kalau makan sering nyelip di bagian belakang. Dan dokter gigi bilang gue sering lubang di bagian sana karena gak bersih. Dia saranin gue pakai benang gigi, rajin-rajin flossing. Gue males tuh kayak benang gigi. Gue juga males banget. Gue gak suka banget. Gue merasa jijik dan gue merasa kayak gimana sih masukin tangannya biar dapat posisinya. Itu nggak bisa. Aduh annoying banget sih bunyi ya. Nggak bisa. Terus dokter gigi bilang kalau nggak lu pakai coba nama alatnya water flosser. Tapi pada saat itu water flosser yang ada di Indonesia harganya tuh starting from 2 juta. Mahal banget. Jadi waktu itu kayak gue sendiri butuh sih. Kayaknya daripada gue beli mending gue bikin sendiri deh. Mahal soalnya. Terus dan pas gue tanya-tanya ke temen gue ternyata banyak yang punya problem yang sama. Jadi problemnya ada, orang butuh produknya, tapi gimana kita menyampaikan ini biar orang tuh pada percaya bahwa mereka butuh ini. Kita brainstorm dan salah satu campaign yang kita lakukan itu waktu itu ada pisang
water flossernya, kita tembakin pisangnya. Dan itu overnight lebih dari 100.000 views. Karena kampanyenya itu menarik. Kayak ini apaan? Kenapa air ditembakin ke pisang? Dan itu kan sebenarnya ada feminisnya juga ya. Tapi it's very eye catching, attention grabbing, dan orang tuh langsung tertarik. Terus dari orang udah perhatiin pisang itu, kita bilang, bayangin kalau ini bersihin gigi lu. Orang langsung dapat message-nya kayak, oh oke, ini flossing dengan air masuk ke gigi lu. Mereka langsung kebayang seberapa kuat dan bersihnya ini. Dan itu langsung cepet banget orang jadi pada tahu dan aware tentang flossernya Leica itu. Oh oke. Nice analogy ya sebenarnya ya. Nice analogy, yes. Kita miripin dengan sesuatu yang mereka udah familiar with. Oke. Nice. Nah, terakhir dan pertanyaan terakhir. Karena ada tulisan di layar situ. Nanti kalau gak ditanya tadi marahin saya ya. Gimana prospek atau tren industri pendukung kesehatan atau personal care electronics ke depannya menurut lo? Prospek atau tren industri pendukung kesehatan dan personal care elektronik. Menurut gue, namanya healthcare products, mau itu pendukung kesehatan atau personal care, pasti selalu dibutuhin. Dan karena satu, kita semua pasti mau sehat. Kedua, di-accelerate awareness-nya gara-gara COVID. Cuman, apakah momentum dan wave-nya sebesar COVID kemarin? Menurut gue enggak. Karena sekarang kita udah balik ke new normal, semua orang juga udah sibuk dengan kegiatan masing-masing, they have other things to think about. Kayak jujur aja sekarang air purifier, jualan pas COVID sama jualan sekarang pas lagi polusi, itu beda. Kalau COVID kan itu masalah hidup dan mati, orang pada panik. Kalau polusi kayak ya udahlah nggak apa-apa, gue masih bisa healing ke Bali atau jalan-jalan kemana. Jadi jujur, menurut gue tren pendukung kesehatan sama personal care elektronik bisa panjang, tapi gak bisa secepat atau seini sebelumnya. Awareness-nya udah ada, tapi gimana kita mengubah habit orang biar mereka kebiasa lagi dengan personal care atau health ini. Itu challenge-nya sih. Oke. Nice. Conclusion paling terakhir ya. Kasih dong satu statement closing lu mengenai gimana sih brand secara wisely mengalokasikan strategi marketingnya. Versi Sel dan Nicole. Brand secara wisely allocate strategi marketingnya versi gue. Jangan kemakan ego. Jadi jangan kemakan ego. Karena pas Vesca launching, salah satu alasan kenapa kita berani keluarin biaya 2M itu, karena waktu itu tuh gue sendiri ada pemikiran, Leica tuh udah gede, Leica udah jadi. Kalau gue launch brand baru, ini harus sebesar dan sesukses Leica. Kalau enggak, gue merasa gue gagal, gue ke pressure. Dan gara-gara itu gue kepengen semuanya itu wow, bombastis, gede, dan budgetnya juga besar. Sebenarnya gak butuh kok semua biaya marketing sebesar itu atau wow itu. Yang penting kan message-nya kesampaikan. Cuman gara-gara ego gue sendiri aja pengennya gitu gede, biayanya jadi gede. Dan cara yang sekarang works di Vesca itu dengan kita bagi-bagi sikat gigi gratis itu jauh lebih efektif in terms of sales dibanding kita bayar influencer dan lain-lain. Tapi apakah sekeren itu? Enggak. Karena jujur sebagai brand kayak orang denger kita bagi-bagi sikat gigi gratis kan kayak apa gitu. Gak sekeren itu lah misalnya lu bilang lu ada di billboard atau di mana gitu. Cuman balik lagi menurut gue gimana wisely allocated. Lihat customer lu tuh seperti apa, gimana cara paling efisien buat reach out ke mereka. Apakah itu dengan mungkin marketing yang gimmicknya banyak, pakai wah ini itu. Mungkin gak juga, kalau enggak ya udah coba cari alternatif lainnya. Mantap. Jangan pakai ego. Jangan pakai ego. Terlalu banyak cost marketing yang di spending for the sake of ego supaya kelihatan keren. Padahal marketing itu gak harus selalu mahal. Ya kan, balik lagi ke root core-nya apa sih? Gimana cara kita menyampaikan pesan kita ke calon customer kita. Betul. Yang penting pesannya capai udah kok. Oke. Nice. Thank you Selina buat ngobrol-ngobrolnya. Banyak banget insight yang gue dapetin. Dan gue yakin teman-teman juga banyak belajar. Bahwa marketing is all about knowing your customer. Ya kan. Kalau lu gak bisa tahu customer lu siapa, ya mau apapun lu lakukan itu akan jadi sia-sia. Betul. Gitu. So sukses terus buat lu Leica. Dan so Vesca. Yes. Semoga terus menjadi brand lokal. Yes. Ya, yang membantu dan menjadi solusi buat seluruh konsumen. Amin. Thank you. Thank you. Sampai jumpa di video selanjutnya.